Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membahas tentang adab menuntut ilmu, adab tentunya yang terbetik di benak kita adalah akhlak, dan itu benar ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa haqiqatul adab isti'malul khuluqil jamil. Hakikat daripada adab adalah menggunakan akhlak yang indah ya, menggunakan akhlak yang indah. Jadi adab adalah akhlak. Adab adalah akhlak. Dan kita tahu bahwasanya perhatian syariat terhadap akhlak sangat besar ya. Perhatian syariat terhadap akhlak sangat besar. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus, hanyalah aku diutus. Innama itu adatul hasr, kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya sungguhnya aku ini hanyalah. Sungguhnya hanyalah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak ya. Seakan-akan di antara maqasidus syariah, di antara tujuan utama syariat adalah untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki adab. Bahkan Nabi tegaskan tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi menggunakan lafal menyempurnakan akhlak, isyarat bahwasanya sudah ada akhlak yang bagus dari orang-orang jahiliyah. Tinggal Nabi SAW datang menyempurnakan akhlak tersebut, memperbaiki yang salah, yang sudah ada disempurnakan, Oleh karenanya, kalau kita baca tentang sejarah orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga memiliki akhlak yang mulia. Tentu mereka juga melakukan banyak maksiat, tetapi ada akhlak-akhlak yang mulia yang mereka wariskan dari turun temurun, dari nenek moyang mereka yang mereka pertahankan, seperti memuliakan tamu, ikramu dhaif. Ini mereka wariskan dari nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam ya, karena seluruh orang Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua orang Quraisy keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dan kita bagaimana Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya, Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kemudian juga di antaranya misalnya kejujuran, di antaranya keberanian, di antaranya al-karam, dermawan ya. Dan ini dimiliki di antaranya al-wafa, setia ya, menunaikan janji. Dan ini terdapat pada orang-orang jahiliyah. Ya, kalau kita lihat sejarah mereka, kita akan dapati banyak bagaimana contoh-contoh yang luar biasa yang mereka lakukan terhadap akhlak-akhlak yang mulia tersebut, yang Nabi datang menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Contoh misalnya seperti al-karam, dermawan. Para ulama biasanya menyebut tentang Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim memiliki seorang ayah namanya Hatim At-Ta'i. Seorang yang sangat dermawan, yudrabu bihi al-mathal fil karam, sampai dijadikan contoh teladan kalau sudah bicara tentang kedermawanan, dialah Hatim At-Ta'i. Ya, Hatim At-Ta'i. Yang disebutkan dalam biografi Hatim At-Ta'i ya. Begitu dermawannya beliau sampai kalau tiba musim dingin, beliau ingin menjamu tamu, ya, maka beliau menyuruh budaknya nyalakan api ya yang besar, agar kalau orang dari kejauhan sedang kelaparan, sedang bersafar, sedang melewati jalan ini, untuk mampir ke rumahnya untuk dia kasih makan. Sampai dia bilang kepada budaknya, nyalakan api, kalau ada tamu yang datang kau merdeka. Kalau ada tamu yang datang kau merdeka ya. Ini contoh, dia jahili, meninggal dalam kondisi musyrik, tetapi memiliki sifat akhlak yang mulia, karam. Contoh seperti al-wafa ya, seperti kisah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ya, seorang yang baik yang pernah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam beberapa kejadian dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia musyrik. Sampai akhirnya tatkala perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk bertempur melawan orang musyrikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bunuh Abul Bakhtari. Jangan bunuh Abul Bakhtari karena dia telah berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Akhirnya para sahabat menyerang kaum musyrikin, sampailah mereka bertemu dengan Abul Bakhtari. Maka mereka berkata, wahai Abul Bakhtari, laqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an naqtulak. Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu. Kau aman, kau tidak akan dibunuh. Maka lihat bagaimana setia Abul Bakhtari. Dia berkata, terus wazamili, temanku bagaimana? Kata para sahabat, cuma kamu saja yang disuruh tidak boleh dibunuh. Temanmu harus dibunuh. Kata Abul Bakhtari, la amutanna ana wa huwa jami'an. Saya tidak mau, saya akan mati bersama kawanku, bersama-sama. Setia. Bahkan dalam masalah hidup dan mati. Ya. La tatahaddatsu nisa'u Makkah. Ya, anni taraktu zamili hirsan 'alal hayat. Saya tidak ingin nanti orang-orang, wanita-wanita, ibu-ibu di Mekah cerita Abul Bakhtari menyelamatkan dirinya dan meninggalkan kawannya meninggal dunia. Akhirnya mati. Akhirnya dibunuh dalam kondisi
musyrik. Maksud saya bagaimana setianya, ya, setianya. Bukan urusan duit, urusan nyawa. Kalau teman saya tidak selamat, mending saya mati bareng sama teman saya. Itu ada dalam apa? Akhlak-akhlak jahiliyah. Contoh seperti kejujuran. Kejujuran ya. Di antaranya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang Abu Sufyan, perkataan Abu Sufyan radhiyallahu taala tatkala dia masih musyrik. Tatkala Abu Sufyan di perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah ke atas, Abu Sufyan pergi ke negeri Syam biasa berdagang, tahu-tahu berita kedatangan Abu Sufyan didengar oleh Heraklius, raja Romawi, dan dia sudah dengar isu-isu tentang keluarnya seorang nabi. Maka dia ingin cross check, ingin tahu bagaimana kondisi nabi tersebut. Maka dia panggil Abu Sufyan dan rombongannya, kafilah dagangnya. Semuanya dipanggil menuju Heraklius. Kemudian apa yang dilakukan oleh Heraklius ya? Dia bertanya, "Ayyukum aqrabu nasaban bi hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi?" Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan lelaki yang mengaku dirinya seorang nabi? Kata Abu Sufyan, "Fa qultu ana aqrabuhum nasaban." Aku adalah orang yang paling nasabnya, kerabatannya paling dekat dengan Muhammad. Fa qala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Dekatkan si Abu Sufyan, kawan-kawannya suruh di belakang Abu Sufyan. Dan mereka rame-rame rombongan. Abu Sufyan aja dekat saya, teman-temannya di belakang Abu Sufyan. Kullahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuhu. Katakan kepada kawan-kawan Abu Sufyan, saya akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang Muhammad. Kalau dia dusta, tolong dustakan dia. Kalau dia bohong tentang Muhammad, di belakang seru mendustakan Abu Sufyan. Ya. Apa kata Abu Sufyan? Fa wallahi laulal haya'u min an ya'thiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Kata dia, demi Allah, kalau bukan karena saya malu nanti orang-orang cerita Abu Sufyan bohong, saya akan bohong atas nama Muhammad. Ya. Tidak mau dicap sebagai apa? Pembohong. Jadi mereka orang jahiliyah, mereka tidak berbohong. Mereka pemberani, mereka karam, mereka dermawan, ya. Mereka memuliakan tamu, ya. Luar biasa kalau kita baca tentang biografi mereka. Intinya bahwasanya akhlak yang mulia itu ternyata sudah ada di zaman jahiliyah, dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Ya, menyempurnakan dan menambah lagi akhlak-akhlak yang lain yang menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Oleh karenanya kalau kita belajar Islam, ya, dalil-dalil kita akan dapati bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang adab sangat banyak. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang adab banyak, ya. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Banyak sekali adab. Baik.